Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya, khususnya untuk Ibu Lailul Mursyida selaku pengampu mata kuliah manajemen pelayanan publik serta teman-teman yang kami banggakan. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu manajemen pelayanan publik. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Arifin Diva Afrizal, NIM 1920201072. Selanjutnya, untuk kelompok saya bisa diteruskan. Saya Maulidatus Solihah, NIM 1920201042. Saya Bella Mulia Fitrasari, NIM. Saya Bella Mulia Fitrasari, NIM 1920201042. Saya Asri Yunistari, NIM 1920201046. Baik, kita bisa mulai presentasi sekarang. Mohon untuk yang di-mute. Yang pertama, definisi pelayanan publik. Apa sih pelayanan publik itu? Pelayanan publik merupakan bentuk operasionalisasi dari kebijakan publik pemerintah, baik di pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, yang akan menerapkan suatu kebijakan. Suatu kebijakan publik yang meliputi kebijakan umum dan kebijakan teknis. Kebijakan umum berkaitan dengan kepentingan umum, karena menurut konsepsi demokrasi modern, kebijakan pemerintah tidaklah hanya berisi pemikiran para pejabat pemerintah, tetapi juga harus selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat. Pelayanan publik yang baik akan selalu memperhatikan kepentingan masyarakatnya dan selalu sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat pula. Kebutuhan lokal dan tuntutan ini membutuhkan pemenuhan dan penyelesaian yang tepat guna, sehingga timbul upaya untuk mengubah atau memperbarui atau untuk menciptakan kebijakan baru yang lebih optimal dan maksimal yang bisa diperoleh oleh dan bisa dirasakan oleh kita semua. Kurang. Konsep dasar pelayanan publik. Pelayanan publik yang profesional artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan atau aparatur pemerintah dengan ciri sebagai berikut. Efektif, lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhana, mengandung arti prosedur atau tata cara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat,
tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. Hal yang terpenting kemudian adalah sejauh mana pemerintah dapat mengelola fungsi-fungsi tersebut agar dapat menghasilkan barang dan jasa atau pelayanan yang ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya ada memasuki paradigma pelayanan publik. Paradigma of Public Administration dikemukakan oleh seorang presiden Amerika Serikat dan Woodrow Wilson. Pada masa perkembangan awal, administrasi publik dikenal dengan konsep yang sangat realistik, dengan berbagai macam aturan yang mengikat struktur organisasi yang hierarkis yang kurang memungkinkan adanya koordinasi dari berbagai fungsi saat sentralistik dan betapa besarnya dominasi pemerintahan dalam berbagai hal, termasuk pemberian pelayanan publik. Dasar teoritis of public administration adalah teori politik. Konsep kepentingan publik dari of public administration adalah kepentingan publik adalah suatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan. Paradigma New Public Administration. George Frederick menjelaskan bahwa munculnya New Public Administration diawali dengan beberapa kejadian seperti pada tahun 1960-an. Pokok pikiran yang dikembangkan oleh Frederick tentang NPA adalah keadilan sosial. Keadilan sosial adalah sebuah ungkapan yang mencakup pengertian seperangkat pilihan kerangka organisasi. Dasar teoritis dari New Public Administration adalah teori ekonomi. Konsep kepentingan publik dari New Public Administration adalah kepentingan publik mewakili urgensi dan kepentingan individu. Paradigma New Public Service. Paradigma New Public Service. Service NPS merupakan konsep yang dimunculkan melalui tulisan Janet V. Denhart dan Robert Denhart berjudul The Public Service. Paradigma NPS dimaksudkan untuk mengcounter paradigma administrasi yang menjadi arus utama mainstream, yakni paradigma New Public Management, dan juga dianggap sebagai usaha kritikan terhadap paradigma administration. Yang terakhir adalah prinsip dasar New Public Service. Yang pertama, melayani warga negara bukan pelanggan, service citizen not customer. Melalui pajak yang mereka bayarkan, maka warga negara adalah pemilik yang sah, legitimate, negara bukan pelanggan. Yang kedua, mengutamakan kepentingan publik, seek the public
interest. Kepentingan publik seringkali berbeda dan kompleks, tetapi negara berkewajiban untuk memenuhinya. Negara tidak boleh melempar tanggung jawabnya kepada pihak lain dalam memenuhi kepentingan publik. Dan yang terakhir, yang nomor 3 adalah kewarganegaraan lebih berharga atau bernilai daripada kewirausahaan, value citizenship over entrepreneurship. Kewirausahaan itu penting, tetapi warga negara berada di atas segalanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sedang mengikuti mata kuliah dari Bu Lail Mursida. Semangat semester 3, harus ceria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.